Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya dari Pagresmar. Saya Nurizki Awalia. Saya Fatia Marsya Tilawah. Saya Jumanila Bustini. Kembali lagi, kami akan mendiskusikan IKN 1 materi ruang vektor real, subruang vektor, dan kebebasan linear. Sebelum kita mendiskusikan IKN 1 kali ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa saja. Nomor 1, di ruang keluarga terdapat 4 sajadah tergelar membentuk matriks persegi. Sajadah di baris pertama milik Ayah dan Hairul, sedangkan di baris kedua milik Bunda dan Dinda. Keesokan harinya Ayah dan Dinda melipat sajadah miliknya, sehingga sajadah yang tersisa membentuk matriks diagonal sekunder. Jika sajadah Ayah, Bunda, Hairul, dan Dinda dimisalkan sebagai A, B, C, D elemen real, maka A itu apakah vektor V himpunan semua matriks yang dapat dibentuk dari posisi 4 sajadah merupakan ruang vektor. B, jika V ruang vektor, apakah W himpunan semua matriks yang dapat dibentuk dari posisi sajadah Ayah dan Dinda merupakan sub ruang vektor V. Nah, sebelumnya tuh kan diketahui di soal itu misalkan Ayah sebagai A, Hairul sebagai C, dan Dinda sebagai B, dan Dinda sebagai D. A, C, D. Terus kan di baris pertama Ayah dan Hairul, berarti kalau dibentuk matriks AC, baris kedua BD. Karena kan misalkan Bunda sebagai B dan Dinda sebagai D, jadi bentuk matriksnya baris pertama AC, baris kedua BD. Selanjutnya kan pada pernyataan yang pertama kan saya bilang di baris pertama sajadahnya tergelar sajadah baris pertama Ayah sama Hairul berarti AC, terus baris kedua Bunda dan Dinda jadi AC sama BD. Nah terus besoknya kan Nabila lipat nih sajadahnya Ayah sama Dinda, jadi itu yang Ayah sama Dinda atau A sama D itu berubah jadi 0. Jadi matriksnya kan matriks yang pertama AC sama BD, terus matriks kedua 0 C B 0. Nah misalkan untuk matriks V itu dari matriks yang pertama AC sama BD, baris pertama AC, baris kedua BD, dimana entry-entrynya itu misalkan vektor V itu diambil dari matriks pertama yaitu baris pertama AC, baris kedua BD, dimana entry-entrynya itu elemen bilangan real. Nah selanjutnya diambil sembarang matriks U, V, dan W elemen vektor V, elemen matriks V yang tadi dibentuk, dan K di mana M elemen R. Berdasarkan definisi himpunan V, kita dapat menuliskan atau memisalkan di mana vektor U-nya itu kan entry-nya itu A1, C1, B1 sama D1. Terus matriks keduanya itu V, entry-nya itu yang U itu satu semua. Kalau V 22, kalau yang matriks W itu 3. Jadi kalau V itu A2, C2, B2, D2. Terus kalau matriks W-nya itu A3, C3, B3, dan D3. Nah, semua entry-entry di matriks U, V, dan W itu terakhir itu aksioma 10. Nah, di aksioma 10 akan ditunjukkan bahwa 1 U sama dengan U.
Nah, kan 1 dikali U, 1 kali A1 C1 B1 D1. Berarti kan sama di A, 1 dikali A1 kan tetap A1, 1 kali C1 tetap C1, 1 kali B1 B1, 1 kali D1 D1. Nah, terbukti toh 1U sama dengan U. Berarti aksioma 10 juga terpenuhi. Jadi mulai dari aksioma 1 sampai aksioma 10 terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa Pi itu merupakan ruang vektor. Nah, lanjut bagian B. Nah, apa pertanyaannya bagian B? Jika Pi ruang vektor, apakah W himpunan semua matriks yang dapat dibentuk dari posisi sajadah ayah dan bunda merupakan subruang vektor Pi? Nah, di bagian B itu dimisalkan lagi di mana vektor Pi-nya itu kayak tadi toh, vektor Pi-nya itu A, C, B, D, di mana entry-entry-nya elemen bilangan real. Kemudian vektor W, matriks W, di mana matriks W-nya itu diambil dari yang diubah entry-nya yang entry-nya A diubah jadi 0 sama D. Jadi Diubah 0C, jadi 0C, B0. matriks diagonal sekunder 0, 0, C, B. Nah, di mana entry C dan B itu elemen bilangan real. Nah, kalau misal W itu subruang vektor dari Pi, memiliki 2 syarat, harus memenuhi itu 2 syarat. Kalau memenuhi ini berarti W itu subruang vektor dari Pi. Nah, di mana syarat yang pertama, jika U dan Pi adalah objek-objek di dalam W, maka U ditambah Pi elemen W, misalkan toh matriks U-nya kan tadi matriks U di bagian A diganti entry-nya jadi A1, C1, B1, D1. Tapi kan di sini tinggal dari entry matriks W itu berarti 0, C1, terus baris kedua B1 0. Jadi untuk U-nya itu 0, C1, B1 dan 0. Terus untuk P-nya diganti jadi antum yang dua-dua semua. Jadi 0, C2, B2 sama 0. Nah, terus kan mau ditunjukkan bahwa U tambah P elemen U. Jadi matriks U ditambah matriks P sama dengan 0, C1, B1 0 ditambah 0, C2, B2 0. Jadi 0 tambah 0 kan 0, C1 tambah C2, terus baris kedua B1 tambah B2 sama 0 tambah 0 kan 0. Jadi dapat nih U tambah P itu sama dengan dimana baris pertamanya itu 0, C1 tambah C2 dan baris kedua B1 tambah B2 dan 0. Dimana matriks dari hasil U tambah P itu elemen W. Nah, terus syarat yang kedua, jika K sembarang skalar dan U sembarang vektor di W, maka K dikali U elemen W. Jadi K dikali U sama dengan K dikali dengan matriks U. Kan tadi matriks U 0, C1, B1 0. Jadi K kali 0 kan 0, K kali C1, K C1, K dikali B1, K B1 dan K dikali 0 0. Nah, jadi K dikali U sama dengan 0 dikali 0, KC1, KB1 dan 0, di mana matriks dari hasil K dikali U itu elemen W. Jadi dengan terpenuhinya syarat yang 1 sama 2, maka W itu merupakan subruang vektor dari Pi. Nah, lanjut. Ibrahim, Kaila dan Yakub saling bertetangga. Mereka memiliki suku bangsa yang berbeda, namun tidak pernah saling mencela. Setiap hari mereka selalu bermain sambung ayat Al-Quran. Berikut poin yang mereka peroleh di hari pertama.
Yang pertama itu apakah himpunan vektor tersebut bebas linear? Rumusnya itu K1 dikali vektor 1 tambah K2 dikali vektor 2 tambah K3 kali vektor 3 sama dengan 0. Nah, K1 dikali vektor 1, vektor satunya min 1, 1 dan min 2 ditambah K2 vektor 2 nya yaitu 2 min 3, 3 ditambah K3 dikali vektor 3 yaitu 3, 2 min 1 sama dengan 0,0,0. K3 nya dikali masuk ke yang vektor di sini. Kan di sini K1 dikali K1 otomatis K1, K2, K3 itu dikali masuk sama vektornya. Nah, berarti bisa nih membentuk persamaan nanti itu diperoleh persamaannya itu min K1 ditambah 2 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 0. Kemudian K1 dikurang 3 K2 ditambah 2 K3 sama dengan 0. Kemudian min 2 K1 ditambah 3 K2 dikurang K3 sama dengan kan seperti cara biasa mencari determinan menggunakan metode Sarus. Nah, didapat min 12 determinannya. Nah, karena determinannya tidak sama dengan 0, maka himpunan yang ditanyakan itu bebas linear. Soalnya bagian B itu mau dibuktikan bahwa vektor 3 itu bukan kombinasi linear dari vektor V1 dan V2. Nah, kan misalkan dulu kan vektor V1 kan diambil dari baris pertama, hari pertama. Nah, jadi V1 nya itu min 1, 1 min 2, V2 itu diambil dari hari kedua di mana entry-nya yaitu 2 min 3, 3. Terus matriks V3 itu baris ketiganya itu 00 min 12, jadi otomatis matriksnya ini tidak konsisten, jadi tidak bebas linear. Nah, jadi bagian B itu terbukti bahwa vektor V3 bukan kombinasi linear dari vektor V1 dan V2. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.